Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pekom, selamat datang di Pope Podcast Petkom. Perkenalkan, saya Serlina Primadita selaku host pada podcast kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang pentingnya organisasi bagi mahasiswa. Saya tidak sendirian di sini, ada alumni dari pendidikan ekonomi itu sendiri yang sudah kami undang yang sangat keren, yaitu Bang Adit. Mungkin Bang Adit boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, halo. Salam. Halo. Perkenalkan, saya Aditya Eka Mulyana, bisa dipanggil Adit, bisa dipanggil Eka, bisa juga dipanggil Yana. Asal jangan dipanggil Tia aja. Ya, halo, salam kenal Bang Adit. Nah, untuk lebih lanjut, Ya, kita langsung ngobrol-ngobrol santai aja kali ya Bang. Jadi kita pengen tahu nih kesibukan Bang Adit setelah lulus dari pendidikan ekonomi UHAMKA itu kesibukannya, kegiatannya apa aja Bang? kesibukan setelah lulus sih lagi nyoba untuk berusaha ya dan berniaga, mencoba mengimplementasikan teori yang ada di dalam kelas. Dan ternyata teori yang ada di dalam kelas tidak semudah apa yang kita bayangkan ketika kita berada di lapangan gitu. Jadi ya setelah lulus ya uh, mencoba membuat usaha kalau saya. Masya Allah, kalau boleh tahu usaha yang lagi dijalanin Bang Adit ini usahanya apa Bang? Usahanya sih saya kebetulan saya dari tahun 2015 itu udah hobi naik gunung dari tahun 2015. Dan alhamdulillah dari hobi tersebut kalau ditekunin lama-lama bisa jadi apa ya? Bisa jadi sumber pencaharian gitu. Makanya mulai dari 2015 saya udah hobi. Awalnya ya mungkin ya sekedar naik gunung biasa. Kemudian pas ketemu teman-teman yang memang profesinya berniaga peralatan gunung, nah saya coba mencari tahu. Dan pas kuliah saya juga udah mulai udah mulai dagang lah. Cuman kalau pas kuliah bedanya itu saya nggak pakai modal gitu. Jadi saya hanya menjualkan barang teman-teman saya dengan komisi 30% dari harga yang telah saya jualkan. Nah bedanya setelah lulus ini ya udah pakai modal, udah mulai serius dan udah mulai tersusun gitu. Jadi hobi yang bisa menghasilkan uang seperti itu kurang lebih. Mantap sekali, dari hobi bisa menjadi peluang ya Bang. Nah, jadi perbedaan saat Abang menjadi mahasiswa dan lulus juga ada perbedaannya. Mungkin lebih diperjelas kembali Bang, perbedaan Abang saat menjadi mahasiswa dan berwirausaha juga. Lalu setelah lulus ini benar-benar fokus ke usahanya, itu apa sih Bang perbedaannya? Perbedaan ketika menjadi mahasiswa dan setelah lulus adalah mungkin perbedaannya ketika saya masih menjadi mahasiswa ya. Dan setelah lulus udah nggak bisa sesantai dulu lagi gitu loh. Jadi kalau apa-apa harus tersusun, terkonsep, jadi nggak bisa main terobos gitu loh. Karena kan kalau masih mahasiswa ya kita ya masih santai. Dan saya menganggapnya kuliah itu ya bermain gitu loh. Waktu saya untuk bermain. Jadi jangan sampai ketika kuliah saya merasa jenuh apa segala macam, enggak, karena kuliah itu tempat wahana permainan saya gitu. Dan ketika sudah lulus, ya apapun harus terkonsep karena kan kita yang namanya membangun usaha itu ya emang nggak mudah gitu. Dan saya menganggapnya membangun usaha adalah sama aja kayak kita kuliah, sama aja kayak kita sekolah. Pasti di situ yang ada namanya gagal, ada yang namanya rugi, kita keluar banyak uang, kita keluar banyak waktu, ya itu saya anggap bagian dari yang namanya sekolah gitu.
Jadi lebih apa ya? Setelah lulus ini lebih ya mencoba mengimplementasikan lah ilmu-ilmu yang ada di kelas dulu. Oke, jadi di kuliah pun kita nggak ngerasa bosen ya Bang. Jadi, nah kalau boleh tahu nih selama menjadi mahasiswa juga, karena kan tadi katanya Bang Adit, biar kuliah kita nggak merasa bosen, jadi kayak ada permainan sedikit gitu ya. Nah, organisasi apa sih yang pernah Bang Adit ikuti saat kuliah gitu, baik yang ada di dalam kampus maupun ada di luar kampus? Organisasi yang pertama saya ikutin adalah himpunan gitu loh, karena sebenarnya sih saya yang namanya organisasi tersebut dari SMP SMA nggak terlalu mengikuti karena memang nggak tertarik akan apa ya yang namanya organisasi itu nggak tertarik, kayaknya orangnya serius-serius banget gitu loh. Dan saya mulai tertarik itu ketika pengen tahu gitu loh, pengen tahu apa itu apa namanya ya, apa itu dunia kampus. Waktu itu sedikit cerita, flashback ke belakang, dulu saya sebenarnya nggak pengen kuliah gitu loh. Orang tua saya yang pengen saya kuliah. Jadi setelah saya lulus, saya bekerja selama 2 tahun. Nah, dan setelah pas pulang ke rumah itu ditawarin sama ayah saya, memangnya kamu nggak mau kuliah? Gitu kan. Gimana ya? Ya udah kuliah itu sana. Kalau nggak ngambil kelas reguler ya kelas karyawan kalau misalkan kamu pengen sambil bekerja. Cuman saya mikir kalau misalkan ngambil kelas karyawan, saya nggak bakalan dapat suasana kampus seperti apa. Saya nggak bakalan tahu dinamika kampus seperti apa. Gitu. Makanya saya putuskanlah untuk mengambil kelas reguler, kelas biasa. Nah, dan kebetulan di kelas reguler itu biasanya kan kakak-kakak kita, senior-senior kita itu kayak ngasih informasi tentang biasanya nih baru pertama masuk nih pengenalan kampus nih, ada UKM, ada BEM, ada himpunan gitu. Nah, di situ saya dikenalkan dan mungkin agak tertarik gitu loh dengan himpunan gitu. Makanya saya coba deh ikut sekedar pengen tahu gitu loh, sekedar pengen tahu, terus beberapa kali mengikuti apa namanya, beberapa kali mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh kakak-kakak himpunan pada saat itu. Dan yang bikin saya tertariknya adalah di himpunan itu pas LKTD, pas pengkaderan itu banyak abang-abang saya yang angkatan 2007 itu masih ada, dan saya kira wah ini abang-abang saya yang tahun 2007 masih ada, wah menarik sepertinya. Dan dari situ saya udah mulai serius untuk mengikuti organisasi di tingkatan kampus di himpunan. Dan alhamdulillahnya setelah seiring berjalannya waktu saya masuk himpunan dan ya saya terpilih, yang waktu itu saya menyalonkan sebagai ketua umum dan alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua umum pada saat itu di periode 2018-2019. Dan setelah dari Hima, masa periode selesai, saya lanjutkan untuk ke tingkatan BEM fakultas. Nah, di tingkatan BEM fakultas, saya waktu itu menjadi anggota bidang 1, kaderisasi dan organisasi. Gitu. Dan ternyata ya memang ya beda gitu loh, organisasi di himpunan dan di organisasi di fakultas gitu. Walaupun sama-sama kita masih dalam satu kampus lah ibaratnya. Dan kalau untuk di luar biasanya saya mengikuti lebih ke komunitas sih, lebih ke komunitas karena kan saya hobi saya naik gunung lah ya. Hobi saya naik gunung, saya ikut komunitas pendaki yang ada di daerah Bekasi. Dan yang saya suka adalah bukan hanya kita menyalurkan hobi saja di dalam komunitas tersebut gitu, tapi
komunitas tersebut juga peduli akan isu-isu sosial gitu. Misalkan lagi ada apa nih bencana alam, yuk sama-sama kita galang dana untuk teman-teman kita yang ada di mana. Gitu. Sama misalkan ada pelatihan-pelatihan seperti seperti pelatihan ya SAR seperti itulah, kayak misalkan karena kan daerah saya itu kesana sedikit rawan banjir ya. Nah itu teman-teman biasanya ikut turun aksi di situ gitu. Jadi ya lebih ke aksi-aksi sosial lah gitu, kalau untuk di luar gitu. Selebihnya itu sih. Wah, keren banget ya Sobat Pekom, di mana pengalaman Bang Adit baik dari organisasi yang di dalam kampus maupun ada di luar kampus, mulai dari awalnya pengen mencoba lalu bisa terpilih gitu menjadi ketua umum, di luar kampus pun banyak banget komunitas-komunitas yang Bang Adit ikuti, salah satunya bisa dekat dengan masyarakat luar. Nah, menurut Bang Adit nih, selama Abang mengikuti kegiatan tersebut, apa sih yang udah Abang gapai saat ini gitu? Bisa diimplementasikan juga untuk saat ini di kehidupan Bang Adit itu sendiri. Iya, yang sudah saya dapatkan selama mengikuti organisasi di kampus ya, mungkin baru sedikit ya, karena efeknya dari mengikuti sebuah organisasi di kampus itu bukan kayak kita makan cabai, tau nggak? Makan sambal, tau nggak? Kan kalau kita makan sambal efeknya langsung pedas ya kan, pada saat itu juga ya nggak. Tapi kalau misalkan mengikuti organisasi di dalam kampus, itu berasanya nanti pas kita 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Mungkin pas kita dipercayai menjadi apa ya, kepala jurusan, menjadi kepala sekolah, atau kita misalkan menjadi pimpinan di sebuah perusahaan gitu. Kalau kita udah masuk ke dunia-dunia seperti itu, dunia-dunia kerja, dunia-dunia ya di luaran sana lah gitu loh. Pasti kita bisa benar-benar ngerasain banget manfaat organisasi selama kita kuliah dulu gitu. Dan kalau saya ya, yang dampaknya dari saya sedikitnya adalah ya yang saya rasain selama ini ya, berani berpendapat di depan umum, berani berbicara di depan umum gitu. Karena dulu saya sebelum ikut organisasi yang namanya bicara di depan umum tuh kayak berat banget. Ada sesuatu yang pengen saya sampaikan, tapi ada yang menghalangi tembok yang tinggi banget gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak ya berat lah, ujung-ujungnya ya pada akhirnya nggak ide dari saya itu nggak tersampaikan gitu. Tapi dalam organisasi ini kan kita diajari, karena terlalu keseringan mungkin ya, karena terlalu keseringan juga diajari berbicara, menyampaikan pendapat di depan umum gitu loh, menyampaikan pendapat di dalam forum seperti apa gitu. Simpelnya itu. Sama yang paling penting adalah manajemen waktu. Itu yang paling penting, dan mungkin nggak bisa kita dapat dalam di dalam kelas perkuliahan tuh nggak ada yang namanya manajemen waktu gitu Kak. Ya, keren banget Bang Adi. Jadi kita lebih semakin percaya diri gitu ya untuk berpendapat. Dari yang udah dijabarin nih sama Bang Adit, menurut Bang Adit organisasi itu penting nggak sih di kehidupan Abang? Sampai seberapa pengaruh organisasi selama kuliah maupun setelah lulus gitu? Gini, untuk penting nggaknya, beberapa orang mungkin menganggap bahwa organisasi itu nggak penting dan menambah apa ya, menambah kerjaan, menambah beban pikiran mereka, menambah tugas-tugas yang seharusnya mereka nggak kerjakan. Tapi karena mereka mengikuti organisasi tersebut ya jadi nambah gitu loh, yang seharusnya mereka apa ya, yang seharusnya mereka selesai kuliah langsung pulang, tapi harus ada rapat, harus ada ini, harus ada itu. Itu mungkin yang rata-rata orang yang menganggap sebuah organisasi itu nggak penting gitu ya, nggak penting-penting amat lah gitu.
Tapi perlu kita sadari gitu loh, bahwa organisasi itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Gitu. Walaupun di tengah kesibukan kita sebagai tugas kita sebagai mahasiswa, ya kan, organisasi bukan hanya sebuah struktural. Jadi bukan sebuah struktural jabatan seperti ketua dan anggota gitu. Tapi sebenarnya lebih dari itu, organisasi juga di dalam kehidupan kita sangat penting, ya enggak? Contohnya aja kayak misalkan kita nanti, itu kan kita sudah menjalani sudah organisasi yang dalam skala kecil gitu loh. Di situ ada seorang ayah yang memimpin dan seorang anggota keluarga yang dipimpin gitu. Ada seorang ayah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggota keluarganya itu aman, kebutuhannya tercukupi, baik-baik saja, dan ada juga seorang ibu yang mungkin menjadi wakil dan merangkap sebagai bendahara gitu loh, yang harus memanage uang yang diberikan oleh seorang ayah, di mana caranya uang itu cukup gitu loh sampai mendapatkan uang lagi gitu. Ibaratnya sampai bulan berikutnya gitu loh, gimana caranya uang yang diberikan itu harus cukup. Dan kita sebagai anak, sebagai anggota organisasi lah dalam keluarga tersebut, gimana caranya kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di dalam rumah gitu. Sepenting itu karena di dalam rumah kita sudah mengimplementasikan organisasi itu tersendiri gitu. Dan lebih dari itu, ketika kita nanti berada di dunia kerja, itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya sebuah organisasi. Dan manfaat organisasi selama kuliah, ya pengaruh kecilnya sih, selama kuliah nih, pengaruh kecilnya kita lebih pede dibandingkan teman-teman kita yang nggak mengikuti organisasi. Contohnya, kayak misalkan kita presentasi di depan kelas, ya kan? Beda loh orang yang biasa bicara di dalam forum sama yang nggak biasa di dalam forum saat menyampaikan presentasi gitu di depan dosen, di depan di depan teman-temannya lainnya gitu. Mungkin kalau misalkan orang yang nggak biasa ngomong di depan umum, ketemu dosen yang ibaratnya yang killer lah, yang aneh-aneh gitu, pasti kalau suruh presentasi ya gugup gitu loh. Ya ujung-ujungnya cuman baca slide yang ada di PPT-nya aja tanpa harus menjabarkan gitu. Tapi kalau misalkan orang yang biasa berorganisasi, yang emang biasa bicara di depan forum, ya dia lebih lancar. Dari situ aja manfaat kecilnya udah berasa banget gitu. Manfaat kecilnya udah berasa banget. Kita lebih unggul daripada teman-teman kita yang tidak mengikuti organisasi gitu. Dan yang paling penting juga adalah, dan setelah lulus gitu loh, ya kita lebih berani aja berbicara dengan orang baru, berbicara dengan orang yang umurnya lebih tinggi dibandingkan kita. Bagaimana cara kita berbicara juga dengan yang lebih muda gitu loh. Karena kan kita selama organisasi ini, yang namanya organisasi pasti kan kita bikin yang namanya acara-acara gitu loh, seminar atau apa segala macam, ya kan. Pasti kan kita juga datang ke kementerian buat mengajukan proposal, terus mengajukan mengajukan pemateri, pembicara gitu loh. Itu kalau misalkan kita nggak tahu trikinya, ya agak sulit gitu loh. Makanya saya punya cerita menarik nih dari senior saya yang selalu, ya pernah lah dia cerita sama saya. Waktu dia ngerjain tesis ya. Waktu dia ngerjain tesis, penelitian dia itu mahasiswa UI. Nah, pada saat menjadi organisasi, dia biasa tuh danusan, ya kan? Wajar lah danusan. Cuman dia danusannya kayak lebih ke ngebikin event organizer kayak gitu, terus kayak lebih ngebikin ngebikin
konveksian kayak misalkan seragam, PDH gitu, stiker dan lain sebagainya gitu loh. Dan selama dia kuliah itu ditekuni dan benar-benar dikembangin gitu loh. Dan setelah lulus akhirnya dia nggak bekerja, malah menekuni usaha yang dia buat sama teman-temannya dulu pas masih kuliah gitu. Dan alhamdulillah sekarang usahanya tuh udah berjalan lancar gitu. Itu mungkin efek dari ikut organisasi lah gitu. Lebih banyak lebih banyak relasi gitu loh, karena kita bisa ketemu dengan teman-teman lintas prodi, lintas fakultas, bahkan lintas universitas. Jadi lebih banyak relasinya dibandingkan dengan teman-teman kita yang enggak mengikuti organisasi. Gitu, Kak. Wah, keren sekali Bang Adi. Jadi dari organisasi penting nggak penting itu ada dalam diri kita sendiri ya Bang. Gimana caranya kita bisa membawa posisi kita itu ke dalam kehidupan itu lebih bermanfaat lagi ya. Kayak tadi yang banyak diceritain sama Bang Adit nih Sobat Pekom. Banyak pengalaman-pengalaman dari seniornya, dari Bang Adit sendiri juga bisa kita contoh. Nah, lanjut ya Bang. Iya, siap. Menurut Bang Adit nih, kuliah sambil berorganisasi, ganggu waktu kuliah Bang nggak sih? Terus kalau misalkan ganggu, gimana cara tipsnya untuk membagi waktu antara saat abang kuliah gitu? Karena kan yang tadi Bang Adit jabarkan nih, apa ya, kita itu penting nggak penting di dalam organisasi karena ada yang masih beranggapan bahwa ikut organisasi itu nambah-nambah waktu kita yang tadinya bisa tiduran mungkin bisa mager-mageran malah jadi ngerjain acara nah gitu Bang. Betul betul. Mungkin bisa dikasih tipsnya nih Bang Adit. Kalau saya sih jujur ya, dulu ketika kuliah ya nggak merasa terganggu sekali sama yang namanya sebuah organisasi. Justru malah memudahkan gitu loh. Bagi saya malah memudahkan gitu. Jadi setelah selesai kuliah ya kan, sambil kita nungguin misalkan ada rapat di sore hari gitu. Nah, sambil sama-sama kita sama teman-teman yang lain sambil ngebahas tugas yang telah diberikan tadi sama dosen. Jadi sama-sama kita ngebahas. Jadi kalau misalkan bisa dikerjakan ya kita kerjakan saat itu juga gitu. Sambil nunggu rapat nih. Karena kan ya misalkan kita kelar kuliah kan jam 12 ya kan, sholat zuhur, makan siang, rapat ada jam 3. Ya paling kan dari lumayan tuh dari jam 1 sampai jam 3, daripada cuman tidur-tiduran di sekretariat, yang mendingan ya kita ngulas tugas yang udah diberiin sama yang udah diberikan sama dosen gitu loh. Dan kalau menurut saya lebih apa ya namanya ya, lebih bedanya anak organisasi sama enggak ya, dia setelah kuliah ya banyak banyak apa ya, banyak diskusi mengenai tugas. Ini tugas tadi gimana ya gitu. Karena kan waktu di kampusnya lebih banyak gitu. Dan kalau semisalkan teman-teman yang nggak ikut organisasi juga nggak ada jaminan tuh, ya nggak, manajemen waktu dia bagus. Dan nggak ada juga jaminan kalau IPK dia bakalan 4 sampai kelar, ya kan? Nggak ada jaminan tuh kayak gitu tuh, yang gue nggak ikut organisasi, gue mau ngerjain tugas aja lah, tugas gue udah banyak gitu loh. Ya tapi nggak bakalan ada jaminan bahwa IPK dia bagus gitu. Dan selama ini pun yang mungkin yang nilainya bagus tuh rata-rata ya emang teman-teman organisasi gitu. Dan saya pun alhamdulillah sampai lulus, dari masuk sampai lulus ya alhamdulillah IPK saya nggak pernah di bawah 3 gitu. Jadi organisasi jalan, akademik jalan. Kalau misalkan disuruh milih akademik dan organisasi, ya apa ya? Ya karena kita kan kuliah ya tujuannya untuk akademik, untuk akademik kita gitu loh, untuk belajar gitu. Nah, organisasi itu untuk melatih soft skill kita gitu loh. Setelah kita di kelas diajarkan teori-teori mengenai hard skill kita, nah implementasinya ya di organisasi tersebut gitu loh. Jadi ya menurut saya antara akademik dan organisasi ya saling melengkapi gitu. Dan nanti ketika seiring berjalannya waktu ya kan, kita berada di dalam organisasi,
kita bakalan tahu nih skala prioritas gitu. Yang mana yang harus didahulukan, ya kan? Yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, yang mana yang dikejar deadline terlebih dahulu gitu. Gitu. Jadi tahu kita kapan harus untuk berorganisasi, ya kan? Kapan untuk kuliah, kapan untuk mengerjakan pekerjaan, kapan ada waktu untuk keluarga gitu. Dan lain sebagainya. Dan ilmu ini juga nggak bakalan kita dapetin di dalam kelas sekali lagi gitu. Tetapi akan kita rasakan dan akan kita dapatkan ketika kita mengikuti sebuah organisasi. Jadi ketika kita mengikuti sebuah organisasi ya kita bakalan belajar nih. Jadi belajar ngatur waktu gitu. Kalau misalkan kita habis kuliah pulang kan polanya gitu aja tuh polanya. Jadi polanya gitu aja. Jadi kita ya nggak bakalan ngira-ngira gitu. Karena kan kalau misalkan organisasi itu di tingkatan himpunan lah masih enak lah tingkatan himpunan. Buat ngatur rapat juga enak karena kan kita sama-sama kelar jam 12 siang sama-sama. Jadi rapat bisa diatur entah bisa jam 1 setelah sholat zuhur ya kan. Jadi bisa diatur segimana enaknya aja gitu. Yang agak ribet adalah ketika kita berorganisasi di tingkatan fakultas. Itu menurut saya. Kenapa lebih ribet? Karena itu teman-teman BEM fakultas jam waktu kuliahnya beda-beda. Ada yang pagi, ada yang sore gitu. Jadi kita harus menyesuaikan ketika rapat paling ketemu-temu waktunya yang malam gitu. Dan yang namanya rapat yang nggak mungkin cuma 30 menit atau 1 jam gitu. Bahkan waktu saya ikut organisasi di BEM fakultas itu ya mungkin bisa dikatakan ya agak jarang pulang gitu. Agak jarang pulang karena pulang udah malam, besok pagi kuliah jam 7 gitu. Jadi kalau misalkan tipsnya ya ikuti organisasi dulu lah baru kita tahu cara kita mengatur waktu. Dan yang paling penting skala prioritas yang kita mainkan pada saat kita berorganisasi gitu Kak. Wah, bisa banget dicontoh nih, misalnya skala prioritas kayak ada to-do list-nya gitu ya Bang, biar kita memanage waktunya pun bisa dengan baik gitu. Nah, Sobat Pekom atau teman-teman Pekom yang sedang menonton, bisa dicontoh banget nih apa yang tadi di-sharing-sharing sama Bang Adit, narasumber kita. Oh ya, Bang Oh Adit. iya, satu lagi Kak. Iya, boleh. Lagi. Kalau bisa jangan menunda pekerjaan kita gitu loh. Jadi kalau begitu misalkan hari ini ada tugas, ya kerjain hari ini juga gitu. Jangan menunggu besok atau nanti gitu loh. Maka kalau misalkan kita udah menunda satu pekerjaan kita yang ada di belakangnya bakalan tertunda dan terbengkalai. Jadi misalkan ada tugas ya langsung harus dikerjain pada saat itu juga gitu loh. Kalau misalkan manajemen waktu kita mau berjalan sesuai dengan rencana kita gitu Kak. Betul sekali. Wah, gimana nih teman-teman Sobat Pekom, bisa dicontoh banget ya. Jadi kalau ada tugas langsung kita kerjain, jangan ditunda-tunda. Ya Bang Adit, kita udah pilih nih pertanyaan-pertanyaan terbaik dari Sobat Pekom di Instagram. Kita tektok tanya jawab dari pertanyaan teman-teman Instagram ya Bang Adit. Oke, siap. Ini ada pertanyaan pertama dari @putrialvi_4. Pertanyaannya, banyak yang takut terjun ke organisasi karena katanya nilai jadi turun. Emang bener Bang Adit? Nilai jadi turun? Enggak sih gitu. Kalau nilai jadi turun tuh gimana kitanya yang sebagai manusia gitu loh. Gimana kitanya sebagai manusia malas apa enggak gitu loh. Karena alhamdulillah teman saya yang ikut organisasi maupun itu di himpunan atau di tingkatan fakultas itu IPK-nya rata-rata ya bagus, nilainya bagus dan mungkin ada beberapa yang menjadi contoh gitu loh. Kalau dulu saya beranggapannya gini ya, sebagai ketua umum saya mikirnya gini, beban saya dinamakan sebagai mahasiswa aja itu udah berat, itu udah bebannya udah berat lah mahasiswa gitu.
label mahasiswa itu udah berat gitu sebagai agent of change ya kan dan lain sebagainya. Terus ditambah lagi label sebagai aktivis ya enggak, itu lebih berat tau, karena kita harus bertanggung jawab sama diri sendiri, kita bertanggung jawab sama alma mater kita, dan kita harus bertanggung jawab sama masyarakat gitu. Terus yang kedua juga waktu itu saya diamanahkan menjadi ketua umum. Nah itu yang lebih berat gitu. Jadi waktu itu saya men-challenge diri saya sendiri bahwa gue mahasiswa, gue aktivis, gue ketua umum, gue kalau bisa harus jadi contoh untuk mahasiswa lain. Jadi challenge tuh yang seharusnya gue kuliah. Maksudnya biasanya kan ya kalau dulu sebelum jadi ikut organisasi ya, karena dulu ngekos masuk jam 7 baru berangkat dari kosan. Jadi hal-hal seperti itu mulai dirubah gitu loh ketika saya mengikuti organisasi. Saya mencoba untuk menjadi contoh dan saya berpikir di situ masa ketua organisasi nilainya hancur sih, jeblok sih gitu loh. Jadi saya mulai belajar di situ, jadi seimbang antara nilai dan organisasi gitu loh. Kalau misalkan hancur atau enggaknya ya itu kita balikan lagi dari pribadi kita. Toh yang nggak ikut organisasi juga nggak ada jaminan kan, yang seperti saya sebutkan tadi tuh, yang nggak ikut organisasi juga nggak ada jaminan bahwa nilainya bagus gitu. Justru yang ikut organisasi nanti akan saya mendapatkan kemudahan ketika mengerjakan skripsi malahan. Ketika mengerjakan skripsi, di situ relasi saya banyak dan saya dapat kemudahan di situ. Bisa dari contoh simpelnya kayak misalkan tempat penelitian, dikasih rekomendasi tempat penelitian, terus kayak direkomendasi buku, jurnal apa segala macam, itu saya tanya sama teman-teman saya yang kebetulan ikut organisasi gitu, dan bukan organisasi di FKIPU Hamka aja, tapi teman-teman organisasi yang ada di luar gitu, kayak misalkan ada di kampus-kampus lain gitu. Jadi ya tergantung orangnya sih kalau misalkan nilainya hancur atau enggak gitu. Ya, betul banget. Jadi jangan pernah ngerasa takut ya Bang Adit, buat teman-teman Iya semuanya. Karena betul, betul. yang tadi sudah dijabarkan sama Bang Adit, gimana caranya kita bisa memprioritaskan terlebih dahulu mana yang harus kita kerjakan. Lanjut pertanyaan kedua ya Bang. Dari @Oktaviani 2863. Nah, ini pertanyaannya masuk banget ke Bang Adit karena dari pengalaman Bang Adit juga yang pernah diamanahkan menjadi ketua umum ya. Bagaimana sih caranya menjaga amanah dengan baik, Bang? Menjaga amanah dengan baik, dulu saya selalu dengar kata-kata ya, ibaratnya kata-kata dari senior saya bahwa yang namanya amanah itu nggak pernah salah pundak gitu. Dari situ saya mulai berpikir dan belajar bahwa ya saya mencoba saya mencoba menjalankan kepemimpinan saya dengan sebaik-baiknya. Walaupun yang namanya manusia nggak bakalan luput dari yang namanya salah, ya kan? Pasti yang namanya manusia itu selalu ada yang namanya kesalahan. Tapi yang namanya kesalahan nggak mungkin terulang kedua kalinya. Jadi kayak misalkan hari ini kita salahnya di bagian A, besok-besok kita cari salah lagi, cuman jangan di bagian A lagi salahnya. Salahnya harus di bagian B dan seterusnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang menjaga amanah ya agak berat ya, tapi yang namanya di himpunan tahap kita belajar di situ. Jadi yang namanya salah menurut saya wajar gitu loh. Yang namanya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu kan, karena kan waktu pemira itu orang-orang bakalan berekspektasi besar dan berharap kalau misalkan kita jadi ketuanya himpunan bakalan seperti ini kayak gitu. Ya mencoba meyakinkan aja, mencoba meyakinkan dan berpegang teguh apa yang telah dulu kita kampanyekan, apa yang telah dulu kita janjikan sama teman-teman mahasiswa gitu.
dengan kita berpegang teguh dengan omongan kita seperti itu, insya Allah ya teman-teman ya bakalan percaya gitu loh sama kita gitu loh Pak. Jangan sampai ketika kita sebelum menjabat bilangnya A, tapi pada kenyataannya pas udah ngejabat kenyataannya B gitu. Jadi kalau A ya harus A gitu. Coba ya berpegang teguh dengan itu aja sih Kak, supaya teman-teman mahasiswa pada percaya gitu. Iya, jadi kayak lebih mengupgrade diri kita dan mengevaluasi ya gitu Bang. Iya, kurang lebihnya kayak gitu Kak. Nah, Bang Adit, nggak kerasa nih kita sudah di akhir karena tadi pertanyaan terakhir dari teman-teman Sobat Pekom. Sebelum ditutup nih, kita pengen dengar closing statement dari Bang Adit. Oh, closing statement ya? Iya, closing statement dari Bang Adit. Bagi teman-teman yang masih ragu dalam mengikuti organisasi, percayalah organisasi ini sangat penting di dalam kehidupan kalian gitu, dalam kehidupan kita bersama gitu. Mungkin manfaatnya nggak sekarang gitu loh, tapi nanti ketika 5 sampai 10 tahun yang akan datang itu manfaatnya bakalan terasa banget. Dan untuk teman-teman yang udah mengikuti organisasi, ya tingkatkan lagi semangatnya gitu loh. Terus kalian tentukan tujuan kalian itu mau kemana ketika kalian aktif di dalam organisasi gitu. Dan mengutip kata-kata Bang Panji Pragiwaksono ya, orang-orang sukses itu orang-orang yang tidak pernah menyesali perbuatannya di masa muda. Gitu. Jadi ketika kita nanti sudah tua, kita yang telah kita ambil. Gitu. Jadi jangan sampai ketika kita nanti setelah lulus kuliah, kita barusan nyesel selama 4 tahun nggak ngapa-ngapain gitu. Selama 4 tahun ya cuman kuliah pulang, kuliah nongkrong gitu. Jangan sampai tuh kita nyesel selama, oh iya coba kalau dulu gue ikutan organisasi ini ya, coba dulu kalau gue ikutan UKM ini ya gitu loh, mungkin bakalan seru gitu loh, mungkin bakalan ada manfaatnya ketika gue lulus nanti gitu loh. Mungkin itu aja closing statement dari saya. Ya Bang Adit, nah teman-teman itu closing statement dari Bang Adit. Nah jadi untuk teman-teman yang menonton podcast kali ini jangan pernah takut untuk mengikuti organisasi karena banyak manfaat nantinya yang mungkin saat ini belum pernah kita rasakan dengan baik ya manfaatnya, tapi nanti beberapa tahun bakal kita manfaatkan dengan baik. Nah itulah tadi sharing-sharing bincang santai kita bersama dengan pembicara kita yaitu Bang Aditya yang sudah mau ngobrol bersama kita nih. Terima kasih untuk Bang Adit yang telah membagi ilmunya dengan kami semuanya. Enggak kerasa ya Bang, kita sudah sampai di puncak. Saya rasa cukup sekian dari saya, Serlina Primadita, selaku host dari podcast Pekom kali ini. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah dari saya. Terima kasih Bang Adit. Iya, terima kasih juga untuk teman-teman himpunan yang udah mempercayai saya untuk diundang di dalam podcast ini. Dan saya juga mohon maaf sebagai pembicara kalau misalkan ada kata-kata yang nggak berkenan atau ada kata-kata yang nggak pas atau yang mungkin sedikit menyinggung teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Ya Bang Adi, terima kasih. Oh ya, bagi Sobat Pekom yang lagi nonton Pope ini, jangan lupa follow akun media sosial kita di bawah ini untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Jangan lupa pantengin Instagram Hima Pekom karena akan ada hadiah menarik untuk teman-teman yang sudah memfollow dan subscribe YouTube Hima Pekom. Dadah, sampai jumpa.